Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati. Mari kita sekarang melaksanakan KBM, yaitu pelajaran kitab. Anak-anak saya harap supaya cepat sharing. Share kawan-kawannya, absen, kasih tahu. Kelas 1, kelas 9A BC. Ini agak repot, ini kelas 9B ya. Laki-lakinya ini banyak yang tidak muncul. Alhamdulillah perempuannya rajin. Itu juga kelas 9A ini laki-lakinya juga tidak ada muncul nih. Mana dia? Kalian nanti akan sebentar lagi atau minggu yang akan datang ini mid semester. Jadi kalian harus betul-betul waktunya itu dimanfaatkan, jangan sampai diambur-amburkan. Ya, ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Pahalanya pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kedua kalinya pada bapak dan ibu guru kita, bapak dan ibu masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang meninggal, baik bapak guru ibu guru yang masih hidup, bapak kita, ibu kita masih hidup, diberi kekuatan, diberi keselamatan, diberi kesehatan, sehat dohir batin. Selamat dohir batin, selamat dunia akhirat. Jadi selamat dohir batin itu ya Pak. Jadi kalau dohirnya diselamat, kadang-kadang batinnya ini tidak selamat. Dohirnya badan kita ini sehat, kadang-kadang batin kita ini tidak sehat. Tapi kita tidak terasa. Saya sendiri pun tidak terasa. Rasanya itu setelah berpikir, apa sing diarani kok supaya sehatin dohirun wa batina, dohir batin sehat. Dan nanti saya jelaskan, semoga yang sudah meninggal dikasih ampunan, diberi kenikmat kubur, ditambah-tambah kebaikannya. Lu iso Pak lo kuburan iso tambah keapian bisa. Apalagi dikubur ono akhirat sebenarnya swarga iku iso tambah-tambah keapian ya. Ini saya terangkan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Sekali lagi mau minta bacaan lagi suratul Fatihah. Sekali lagi kita hadiahkan pada guru saya Syekh Mas Duki Lasem beserta istrinya dan Syekh Hakim Mas Duki Lasem beserta seluruh orang yang dicintai dan guru-gurunya. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Anak-anak yang saya hormati, ya, ini pelajaran kitab ini saya buat soal 25. Yang 20 ini pilihan ganda, yang 5 ini esai atau jawaban. Dijawab. Nah, ini yang ganda ini kamu pelajari. Pertama ini, ya saya ada kisi-kisinya, nanti kamu cari. Ini kalau tidak saya tunjukkan nanti saya salah juga.
Nah, di dalam kisi-kisi itu kalau ditulis ya alhamdulillah udah ditulis ya, bisa saya tunjukkan di situ, saya tulis nomornya itu. Tapi yang namanya yang ngetik ini kadang-kadang dia kan disangkanya, kenapa kok dikasih tahu ini kan gitu. Nah, jadi kamu buka ya, ini pertama itu istilahnya keistimewaannya ilmu. Nah, ini keistimewaannya ilmu. Jadi istimewanya ilmu apa saja. Nah, kemudian ilmu yang wajib dipelajari ini apa saja. Ini saya ulangi lagi karena apa? Karena ketika kelas 8 kemarin itu jawabannya itu tidak begitu maksimal. Jadi ketika saya kasih soal sing terus jawab itu mau kadang-kadang malah tidak digarap. Nah, banyak vitamin kamu ini. Saking akeh vitamin itu jadi ora konsentrasi. Nah, ini kamu pelajari ini, halaman 17, 18, 19. Nah, 20. Nah, ini pelajari. Jadi halaman 17, ta'allam wa innal ilma zainun li ahlihi, ya seperti itu. Jadi halaman 17, 18, 19 dan 20. Nah itu. Nah, sekarang selanjutnya yang essay ini yaitu niyatu. Nah, al-niyatu fi hali ta'allum. Jadi niat ketika belajar. Al-niyatu fasul fi niyati fi hali ta'allum. Ini kamu pelajari, gini oleh wajib niat ilmu lah, gak terangno wis ngono. Nah, seperti itu soalnya. Kemudian apa fungsi niat? Nah, ini niat itu apa? Kegunaan niat itu apa? Nah, kemudian sebutkan 3. Nah, ini sebagian 3 macam sebagian daripada niat mencari ilmu atau menuntut ilmu. Nah, ini yang kita. Jadi kemarin itu saya sudah tunjukkan ya fungsi niat atau kegunaannya niat itu untuk apa? Yaitu untuk membedakan antara ibadah karo orang ibadah loh. Maksudnya itu artinya sing ibadah itu apa? Sing ibadah itu apa? Jadi nek kapan ngono iki mangkok diniati, ya, walaupun itu ibadah dan niatnya keliru ya ora dadi ibadah. Contoh yang gampang lah, kowe dina sembahyang niku. Nek niatmu sembahyang ora krana tepi perintah Gusti Allah Taala ya ora dadi ibadah. Lah niat piye, Pak? Niate wedi karo bapak ibu. Ya ora dadi apa-apa. Jungkar-jungkir lah. Nah, kecuali kalau kamu niatnya adalah melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan Allah pada kita, atau mensyukuri nikmat kesehatan. Nah, karena kita orang yang beriman, bersyukur kami melaksanakan perintah-perintah Gusti Allah. Lah nek ngono yo ibadah. Nek wong tuamu seneng iku urusane wong tuamu. Nah, tapi kalau kamu niatnya ben seneng wong tuaku, nah aku iki lagi sembahyang ya jenenge orang ibadah, mau menyenangkan hati orang tua. Kelihatannya apa? Ibadah, sholat, ngaji,
Tapi kosong akhirate soalnya niatnya jelek, ora apik, niate ku nyenengno wong tuwa. Niate ben apa? Gampang lulu penguripan. Nah, ini juga enggak baik itu. Soal kehidupan itu sudah ditanggung oleh Allah. Nah, itu loh di dalam Qur'annya surat Hud, ya, ayat berapa itu 5 atau berapa itu juz 12 itu ada silap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nah, ini. Wa ma min dabbatin ora-ora saking perkara sing gremet. Nah, perkara gremet termasuk manusia. Lawan tidak gremet merangkak, melata fil ardi dalam bumi. Tidak ada satu pun yang melata di permukaan bumi ini illa Allah rizqah, kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Ya'lamu, dan itu ngerti sama Allah mustaqarra, di mana dia bertempat, mustaqarrun bertempat, wa mustawda'aha, di mana dia ini apa? Dititipke, wadiah dititipno, di mana tempat penitipannya. Kulun fi kitabim, semua itu sudah tersurat pada Lauh Mahfuz. Kitabim mubin itu Lauh Mahfuz di atas sana. Nah, ini contoh saja yang mudah ya. Banyak sekali orang-orang itu sekolahnya aliyah. Nah, aliyah tahu mawane. Lha aliyah tahu ya, piye wong tahu ngene. Nang lah ben aliyah tahu dianjan. Aliyah tahu. Dia tidak pernah belajar teknik, nggak pernah wong aliyah teknik. Teknik sholat ini mungkin 5 waktu. Tekniknya sholat 5 waktu bagaimana? Walau ya mungkin. Jadi teknik pelaksanaan sholat 5 waktu itu kalau aliyah. Tapi kenapa dia menjadi bos konkret? Konkret apa? Konkret itu cor itu loh, cor. Jadi batu, kalau semen, kalau pasir dicampur, diaduk, jadi satu, dilebokno mobil molen, didol, termasuk dia adol ini mesti tahu udah beda di konkret. Seperti itu. Ya ini namanya apa? Rezeki, bagian apa? Dohir. Nggak usah, dia pun cari-cari dulu, pernah jadi TU Sarawiyah. Saya pertama kali datang di Malaysia, malah dia tanya sama saya, bagaimana Pak saya ini kok begini? Itu masalah kecil, nanti siapa tahu kamu jadi bos. Tapi bisa ingat ora. Nah, kali-kali oleh muni-muni kok dikabulno kalau Gusti Allah. Nah, mobilnya aja saya bilang 500 juta kemarin, di mana lagi dia baca lagi Pak Sin. Diundang kalau mau zaman hakim, mana itu mobil berapa 500 juta. Itu mobilnya, baru rumahnya banyak. Lah itu rezeki, malah si sekolah teknik boro-boro di mobil 500 juta. Mobil second hand aja enggak ada. Loh itu namanya rezeki. Jadi kita ada sama Yoworo. Wih sekolah tenanan, bocah. Mantap sekolah Sanawiyah, rasa hari ragu-ragu di sekolah SMP, gak untuk orang tua aku, apa seperti itu. Oh di orang sekolah SMP, malah jadi ini tukang apa, penoreh getah, seperti penoreh. Nah tukang motor getah itu orang Sumatera. Lah malah sekolah, lo tahu sekolah aliyah malah orang penoreh getah. Jadi apa? Aduh, jadi bos kapal malah. Enak di kapal itu penangkap ikan. Lah ini udah segitu ya rezeki. Dari soal mobil penangkap ikan, tangkap ikan sak bulan untuk mobil siji wis. Lek senengane mobil. Lah sing mau Pak SMP mau Pak oleh kita ya mbah ora tau balik.
tak kabar orang tuane nikah. Ya paling-paling nang kebon terus. Itu di Sumatera sana. Contoh yang mudah seperti itu. Jadi kita ini yang penting itu apa? Niat. Mencari ilmu harus ada niat. Kenapa ilmu kudu niat? Sebab niat adalah pokok atau dasar. Nek niatnya keliru ya keliru terus. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Nek niatnya benar ya benar terus. Nah makanya di situ Mbah siapa ini? Darluji. Mbah Darluji ini. Mbah Darluji ini lunak. Tapi kalau Imam Ghazali keras. Lha ngono Pak, sebab Imam Ghazali itu yang dikatakan selamat itu cuma satu orang mencari ilmu itu. Jadi kalau itu Imam Ghazali ini ketika niat atau mencari ilmu itu niatnya ada 3 macam. Oh, Imam Ghazali. Tapi kalau Imam Darluji tidak. Nah seperti ini, Talimut Alim ini yang bagi, nah ini ditawilnya ya surat lima apa? Lo kira mau niat, niat apa? Luri dari Gusti Allah Taala lagi lo. Bayan bagi amil kalim bitolabil ilmi ridhollahi Taala badarul akhirati. Badarul akhirati. Kemudian izalatul jahli an nafsihi an sa'il juhal. Nah ini gampang. Kowe niat apa? Kowe sekolah nanti nang saliyah rada suban gini ya lulus warga. Hebat. Kamu mak berangkat sejauh macam-macam wis mlebu sekolah, gurune mlebu urusane guru, sing penting wis sekolah. Nah loro apa swarga. Sekali masuk kelas sudah ditulis sama malaikat, dia ini tenang di dalam kelas, tidak macam-macam, manteng. Buka buku lah kita sih buka mau buku cerita. Ceritanya seorang cewek, apa ngono ngawek open bus ini didelok. Kalau cerita macam-macam ini nomor bus ini. Apa buku sini? Orang buku LKS orang kaji cerita. Tapi malaikat tulis, wah ini ta'alumun, tamun, belajar dengan sempurna. Pokoknya nomor apa nih, gue kelas A, B, C, C mah cah mondok, seneng kalau orang tua ini pengen pondok gak terus sinau, amsilati rapal, wasabet, urung, wis 3 bulan. Jadi dia kelas nangis. Tapi ngarepnya lo bu amsilati. Tulisannya Arab, lalu malaikat dari Quran nih. Wah ditulis. Qiraatil Quran ma'an nu'as taman loh. Jadi dibaca Quran. Tadi nangis sempurna. Wah pirang-pirang ganjaran nih. Iku sekolah lho swarga. Nah iya lah, orang percaya kalau tak ulama sing paling saya sampai aku, ora percaya. Wong malaikat ora diakal. Ini ditulis kamu pahalanya dibanding 100 takziah banyak kamu belajar mulai jam 7 pagi sampai jam 1 tengah hari. Tulis warga. Mulai ngono wae bangsa katarikan labil ulum. Sahalallahu kari-kari lal jannah. Lha sapa wong sing ngambah dalan kalau mudi-mudi kabar roh. Gusti Allah Taala gampange dalan swarga. Hadis Nabi sokeh kali kelai. Gampang kok. Ya iku niat ngene. Maka ketika belajar apa harus ada niat karena niat adalah penentu kesuksesan seseorang, sukses dunia dan akhirat atau sukses akhirat dunia tok. Lalu sukses akhirat tok ada mesti dunia ini dicangking. Gusti Allah Taala ngendika kok lho surat Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah.
Nah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dilingno kowe iki nek nunggu di akhirat ya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa bagianmu di dunia ini. Nah, Badruji ngomong ngene iki kok, pelajaran terakhir iki lho. Dina iki, soal esuk wis dina Senin wis apa? Kowe arep mid semester, dari bar mid iku wis pelajaran baru lagi. Dari ngono Pak, dari ora iku fasul di ikhtiari ilmi wal ustadi wa syariki wa sabati. Lha kene iki Mbah Daruji iki pesen karo kita kabeh. Wala budda lil mudrisi wal mufti fi muamalatin nas. Oh iki lho. Wala budda lan mesti, dari orang kena orang mesti. Nah kene nulis bentar-bentar jim iki mesti gunung malah. Ya, iya ora kena ora, mesti ora kena ora itu. Tidak boleh tidak berarti mesti. Mesti, mesti harus lil mudrisi kedue wong kang sinau, atau sing belajar, atau sing mulang. Jadi kudu mesti wajib atau sing mulang. Wal mufti lan wong kang aweh fatwa, tukang pidato, fatwa. Fi muamalatin nasi ing dalem pergaulan karo menungso. Jadi kita ora kena mengasingkan diri. Lha ngene gunung ora kena. Saya pernah ditanya seorang ini, oke yo pinter, orang kok bodoh, S2. Nah, kok boleh S. Orang duit S tahu. Nah, tanya, kira-kira hidup di kota nih Pak, seorang alim itu kan maksiatnya banyak. Dengan hidup di desa, di perkampungan atau apalagi di hutan Pak yang tak ada maksiat, itu lebih banyak mana pahalanya Pak? Atau lebih utama mana? Jadi pahalanya banyak mana, utamanya ya banyak mana. Jadi aku tak dulu, kenapa kok Bapak kok ketawa ya? Ya pertanyaan kok seperti itu, kamu kan pandai. Mesti bisa berpikir, enggak Pak, kalau saya ya lebih bagus hidup di kampung atau di tempat sana di apa, ya dekat dengan apa namanya itu hutan sana, jauh dari keramaian kota, karena kita bisa sholat atau ibadah dengan khusyuk. Nah gitu. Jadi tak jawab ini. Jadi kita hidup di kota ini banyak maksiat, banyak perkara yang mengakibatkan kita ini banyak dosa. Tapi kalau kita bisa menghindar itu lebih bagus. Mau dosa yang kaya ngono ada dosa banyak. Nah, istilahnya hal-hal yang bisa bukan dosa, ini kok iso menghindar terus iso nglakoni sholat jamaah nang masjid khusyuk. Ya tiap saatnya ya jamaah ya ngaji. Tidak tergiur dengan keramaian kota. Lah nek nang desa otomatis ora ana apa-apa. Biar ana gangguan. Nah, ya tidak ada gangguan, ya tidak ada rasanya manisnya orang ibadah, tidak ada. Tapi ya rasa manis dong orang sing ganggu. Nah, tapi kalau di kota ini pahalanya lebih besar. Coba orang-orang yang ulama besar itu tinggalnya kan di kota, ada yang di tempat pedesaan, apalagi kok orang di jero alas. Nah ini yang tidak ada. Kalau jero alas ya apa? Kok itu apa? Nah, jadi di kota ini bisa lebih banyak dan lebih afdol ibadah kita dibanding dengan di pedesaan atau di tempat yang sepi. Ya sepi ya otomatis nggak khusyuk. Nah, tapi di kota yang khusyuk lah, bisa menghindar dari segala macam apa larangan Allah dan bisa melaksanakan perintah. Apalagi kalau bisa sedikit menyampaikan dakwah, orang kita ngomong siji. Tidak harus banyak, tapi dia itu ikut menerima. Lah ini sama dengan sudah melaksanakan misi Rasulullah
Soalnya kita ini adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, kita mengajak-ajak kebaikan itu, kita sholat jamaah aja waktunya. Jamaah nanti waktunya ada jamaah, kamu aktivitas teruskan. Nah, nanti setelah berkumandang azan, kita pergi masjid. Nah, itu ditinggalkan dulu. Lah siapa yang doa ditutup saja, tidak ada orang ganggu, ditunggu malaikat mesti kok. Kamu niatnya baik. Kalau tidak percaya buktikan. Oh, tenang dibuktikan. Oh iya Pak, ada ya enggak. Dapat seorang berarti ini sudah hebat. Ta'muruna bil ma'ruf. Apalagi kok tanhauna 'anil munkar malah. Nah, lebih-lebih. Jadi orang yang pergi karaoke, coba lihat ya. Karaoke itu apa manfaatnya? Pikir aja lah. Oh, tidak ada alon-alon. Ini bisa mengakibatkan rusak segala-galanya. Paling di barang pun ada di didok. Kalau udah habis apa yang diperlukan lagi? Tidak ada. Karena alon-alon lah. Kok dia kok mikir lah. Berarti ini sudah berhasil. Namanya apa? Menjadi misi Rasulullah Muhammad SAW. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini bila mana tinggalnya itu di kota. Ya. Jadi kita ini tidak boleh meninggalkan bergaul dengan para manusia, tidak kena. Dan itu kalau kita ini masih bisa bergaul dengan anak-anak yang suka main-main atau dolanan atau jagung-jagung begini ya masuk saja. Tapi ya ojo dilarang, ya ojo diperintah lah bagaimana? Ya duduk saja di situ, dilihat. Dan lama-lama dia akan segan. Nah seperti ini, ketika dulu itu masjidnya belum dibangun, kan banyak anak-anak muda itu kalau sudah habis Jumatan itu jagung ya. Saya tidak pernah larang jagung, tapi saya salaman satu-satu. Ya kadang kalau dia datang, kapan datangnya? Alhamdulillah selamat. Gitu. Jadi lama-lama orang itu segan, tidak jagung lagi. Jadi setelah Jumatan ya balik. Nah, seperti itu. Jadi kita ini wajib bergaul. Jadi karena pergaulan ini adalah suatu hal yang dianjurkan oleh agama atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam Qur'annya itu diperintah, bukan Allah, bukan dilarang dia. Banyak ayat-ayat menunjukkan supaya kita ini bergaul. Yang lebih jelas lagi itu kan dalam surat Al-Hujurat itu ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah ini ta'aruf. Ini perintah Allah. Lita'arafu. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. Kita ini bersuku-suku, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Syu'uban itu kabilah. Nah, syu'uban wa qabaila. Kabilah itu apa? Kabilah itu suku dan bangsa. Qabail ini bangsa, bersuku-suku dan berbangsa. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku kalau di Jawa ini apa? Jawa Barat ini banyak suku, ada suku Badui, ada suku Sunda, ini Sunda, Badui, ada suku apa namanya itu kalau di Jakarta suku apa lupa saya. Suku apa itu? Rano Karno juga itu suku apa namanya? Bukan Sunda dia. Udah lupa saya sukunya. Banyak ini apa lita'arafu. Nah, lita'arafu supaya kita ini saling kenal mengenal.
Ta'aruf wajib ini. Kemudian Allah Ta'ala memberikan apa? Batasan. Memberikan penjelasan dan batasan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jadi ketika kita ta'aruf ini harus pakai etika. Nah, pakai etika. Pakai etika. Apa etika? Etika itu bahasa penyeluruh lah. Nek cara bahasane Arab perlu pakai akhlak. Tata krama etika. Nah, kalau kita pakai etika selamat. Nah, jadi ini batasannya. Batasannya apa? Kita supaya ta'aruf. Ini. Jadi lihat dalam kitab kamu itu. Ya, makanya ini kalau nanti sekolahnya ini masih daring, alhamdulillah kamu masih bisa baca kitab ini. Kalau ada orang tuanya di sebelahnya, alhamdulillah bisa ngaji orang tuanya, tambah pengaruh kawanku. Karena menurut ilmu adalah wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Nah, ini. Jadi kita ini baik itu pendidik, baik itu penceramah, nah kita harus muamalah timnas bergaul dengan manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu dasar atau dalil atau pegangan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, tidak, wahai iman ga, ya ayuhan nas, para menungso. Nah, ini termasuk jin. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsah, aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Sukuban wa qabaila, dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada suku tadi Badui, ada suku Sunda. Nah, satunya lagi apa itu lupa saya. Bahas dalam Jakarta itu ada suku apa? Oh, nek kon ngene kuwi solali otake itu tertutup ini. Jadi ada suku di Sumatera aja banyak suku. Kalau di Medan itu suku Batak itu lebih daripada 25. Itu Batak. Nah, ada suku lagi nih, Dayak. Suku apa ya pedalaman itu? Kubu. Nah, Kubu. Orang Kubu ini suku ini. Jadi kita berhak bergaul sama mereka. Nah, ada suku Ismit, apa Ismat itu di mana ini di Papua. Ada suku Dayak macam-macam, ada Dayak Iban, Dayak apa lagi itu. Ada 5 macam Dayak itu, saya lupa. Ketika saya di Malaysia itu banyak kenalan Dayak itu, perempuannya itu juga banyak kenalan saya. Dan kadang kalau saya kerja itu ditunggu sama perempuan itu. Wah, dia masih gadis, ada punya suami, ya. Sampai dia ini mau melahirkan itu minta doa sama saya, itu. Orang tuanya itu datang. Anak saya mau melahirkan, Pak, tolonglah kasih air. Ya, suaminya di mana, Bu? Suaminya kerja. Sampai dia mau balik ke sana, ke Kalimantan, karena itu juga, Pak, ini anak saya mau balik ke Kalimantan, Pak, tolonglah dikasih air, Pak, biar dibawa, nanti kalau di jalan ada sesuatu biar diminum, Pak. Ya kita kasih, karena kita wajib bergaul sama mereka, wajib ta'aruf. Nah, ini ada batas-batasan, yaitu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya lebih mulia di hadapanku adalah yang paling takwa kepada. Ini namanya batasan.
Lah takwa ini ya mudah saja kalimatnya, takwa yang mestinya Gusti Allah, tapi pelaksanaannya ini yang sulit. Kalimat takwa itu pelaksanaannya yang sulit. Tapi kalau kita sudah biasa melakukannya seperti tadi itu, ada orang yang tanya hidup di kota dengan di desa, di tiap pedalaman ini bagus mana? Bagus di kota. Karena kita banyak pahala, banyak hal-hal yang menjadi banyak hal maksiat dan kita bisa menghindarinya. Ini berarti kita mendapatkan suatu pahala. Seperti itu. Nah ya. Nah ini, maka kalian ini jangan belajar itu jangan sekedar hanya kitab aja kok disepelekan. Ini penting dalam kehidupan kita. Soalnya apa? Sebab ini adalah pelajaran yang untuk kebaikan dunia akhirat. Kita ini menjadi orang yang sakit apa yang sehat itu dengan belajar ini kita. Nah, dalam pelajaran kemarin itu kan ada keistimewaan ilmu. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang untuk jasmani, ilmu yang untuk rohani. Nah, itu kata siapa? Kata Imam Syafi'i atau Imam Hanafi begitu juga. Ilmu itu hanya dua cuman. Nah ini, jadi ilmu tib dan ilmu fikih. Ilmu tib itu apa? Ilmu perobatan, ilmu kedokteran ini. Jadi ilmu tib ini adalah ilmu untuk mengobati jasad kita. Kemudian ilmu fikih ini adalah ilmu untuk mengobati batin kita atau hati kita atau jerone awake kita iki lho. Ini kene yono. Jadi kalau itu Imam Syafi'i, ini ilmu coba dua. Qala Syafi'i rahimahullah, al ilmu ilmani, ilmu fikih adyani wa ilmu tibil abdani. Jadi ilmu fikih adalah untuk babagan agama, jadi untuk ngawerui seluk-beluk kehidupan kita ini bagaimana. Soalnya kita urip itu ramai dunia tok. Kalau dalam kitab itu jelas, di dalam tafsir dijelaskan bahwa alam hidup itu ada pada empat alam. Yang satu sudah selesai, alam gaib atau alam arwah. Alam kandungan sudah lewat, tapi alam dunia. Somen alam kubur sudah enggak. Ya, terakhir kalinya alam akhirat. Nah ini biasa selamat itu kita mempelajari fikih. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka al mu'minuna liyanfiru kafah, walau lana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Nah ini. Tidakkah semua orang-orang yang beriman itu berangkat perang ojo dari segolongan sedikit, satu golongan nafar ini ada 7 atau 9, firqah ini ada satu dukuhan mamane sak desa. Mingkuli firqatin ta'ifatun. Nah ini mingkuli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Jadi satu golongan ada sekelompok kecil, 7 atau 5. Nondi lihat tafaqahu din supaya mudi paham mengenai aku. Lalu untuk apa? Wali undiru dan selanjutnya supaya memberi peringatan, Pak. Bisa memberi peringatan nondi kaum mahu pada kaumnya, masyarakatnya. Nah, kapan nih peringatan? Lagi pengiling. Idza raja'u ilaihim nalikane ini wis balik nang ngene kaume. Lah gini oleh peringatan. La'allahum yahdharun. Semoga mereka bisa menjaga diri. Wajib. Nah, ilmu fikih. Jadi nek ora gelem belajar ilmu fikih atau langsung kaya nang ngene kubur kok nang akhirat, naudzubillah min dzalik. Walaupun dia masuk surga tapi masuk surga paling
bawa sendiri, walaupun itu di dunia tidak ada bandingannya, tapi bawa sendiri. Oh, di surga itu ada kehidupan seperti di dunia. Lalu itu sebab di sana ada ibadah, tapi litasyrif, bukan litaklif, bukan litasyrif. Nah, jadi dalam Quran wa idza khotaba qalu salama, selamat. Nah, itu ibadahnya orang surga. Dan kalau di dunia ini biasa membaca Quran, ya tadarus lah. Itu kan mulai poso tok. Nah, untung ini tempat saya itu ada tadarus 1 minggu 3 kali. Lah ini besok orang-orang mukmin ini di surga begitu juga akan baca Quran rame-rame bersama Kanjeng Nabi. Nah, itu di surga dapat tasydif, jadi dia tambah kemuliaannya, gandengi tambah, kegenggan tambah, nikmate pun tambah. Nah, ini dalam surga. Ya semoga orang kali semelu mengikuti. Nah, jadi kalau mitur Imam Syafi'i itu udah saya tanyakan nih, terus besok kalau masih daring lah, ada pelajaran kitab sampai akhir semester ya, nanti saya kasih pertanyaan ini. Tapi kalau nanti semester sudah selesai dan tatap muka ini pelajaran kitab tidak ada karena untuk les. Nah ini begitu sekolahan mengatur, tidak boleh bantah saya. Kalau kamu mau ngaji tempat saya boleh terbuka 24 jam. Nah, terbuka 24 jam. Bayar Pak, soal bayar itu tidak penting. Yang penting belum ngaji. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i Abu Hanifah juga 2. Nah, ini. Jadi lagi mau nek menurut Abu Hanifah fikih. Nah, saya dari fikih apa? Fikih mau ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Jadi mengetahui jiwa apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Apalah kedua, apa yang harus kita ketahui tentang diri kita ini dan apa yang harus kerjakan. Jadi apa sih dikertai lalu apa sih dilakoni. Ini menurut Abu Hanifah. Ya, jadi ini nanti masalah niat ini. Tadi saya katakan kenapa sebabnya ada penentu. Dasar pokok niatnya apik ya apik, niat elek ya elek. Lah kenapa orang mencari ilmu? Apa fungsi niat? Niat ini untuk membedakan di antara ibadah dengan tidak ibadah, adat dan terus Jawa ini lah. Contoh mana? Kayak liyane wong Islam nglakoni iki adat. Adate wong ya mangan, adate wong ya sembahyang, tapi berbeda sembahyangnya wong dengan orang yang tidak beriman. Sembahyangnya wong sing ora iman karo Gusti Allah Taala ya ana tempate, ada, ndak salah terangkan. Ada. Nah, kalau ibadahnya orang mukmin, orang Islam ya di mana-mana saja kita bisa melaksanakan ibadah, di rumah, di jalan, di musola, di masjid. Nah, tapi kalau lainnya orang Islam kan harus tempatnya ibadah. Tidak, ini ada niat. Lah nek pamane wong kafir ora nglakoni, wong liyane wong Islam ora nglakoni kaya apa? Azan, baca syahadat, baca Quran, ndak wis ora usah niat, wis dadi ibadah. Nah, seperti itu. Nah ya. Maka fungsi niat ini adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Catat soalnya pertanyaan ono semben ya dono iki. Nek saya mengikuti ya muga-muga iso jawab bener. Saya malah mengikuti ya iso moga-moga wae. Ya iso jawab bener karena mendapat apa? Ilham. Oh, ndak juga ora kabeh ora kok sing ngikuti juga sing ora. Soalnya apa sing kok jadi murid dari, tapi naudzubillah min dzalik ini sing gandeng-gandeng iki, Farid Zulfikar ini adhan. Orang muncul ngetero
tugas lah ya ora. Nah, ini Bandono ini kalau begitu. Nah, ini duka ya ngono iki. Duka. Nah, sing ana Rio ini. Bagus Rio. Tak dongakno di wong sukses di akhirat. Allahumma amin. Lah sing liyane wae dongakno tapi ora ngori syariat jadi macam mana? Nak dikabulke. Tapi ning nglakoni syariat itu apa Pak? Yo bayar tugas. Lolo. Nah ini siapa ini? Lutfi ini, wah bapaknya bangun masjid ini kan musola masjid. Ya semoga tak dengar dari kiai Lutfi, tapi nek kowe dadi kiai sekolah tahu ora tenanan iki piye. Jadi kiai tapi naudzubillah lah mbah piye sampeyan iki nek ketemu aku nang akhirat sampeyan. Lah nek wis sekolah tenanan tak dongakno kiai soal akhirat ketemu akhirat ketemu sampeyan mahsyar iku. Ora ketemu. Apa bener mahsyar kubur ya ketemu Lho nek ngono Pak ya begitulah Allah Taala membuat kehidupan itu. Lah nek ora tau ngaji ra bener. Mana swarga. Nah, selanjutnya. Jadi fungsi niat ini untuk membedakan antara ibadah dan adat atau adat ibadah. Kalau memang adat tidak ada ya wis ora sanggo niat wis dadi ibadah. Maca syahadat loro, maca Quran, maca azan dan iqamah. Lainnya orang Islam dan Islam. Mangan, ngombe, sholat, orang niat sekolah, orang niat tidak jadi. Nah, seperti itu. Ini pelajaran kita. Ono isi-isi nih. Ya pelajari nanti harus dibagi isi-isinya dipelajari. Nah selanjutnya fikih. Fikih ini yang saya keluarkan itu hanya bab akikoh, korban akikoh dan pemotongan atau pemotongan akikoh, pemotongan korban dan akikoh. Nah itu kamu pelajari. Ya. Akikoh korban atau akikoh piye ini hampir sama akikoh dengan korban itu waktunya berbeda. Sama ini bentuknya, hewannya dipotong itu sama binatang ternaknya. Tapi waktunya berbeda. Kalau korban ini pakai jangka waktu tertentu, tapi kalau akikoh ini juga pakai jangka waktu tertentu, tapi tertentunya itu berkaitan dengan kelahiran bayi atau anak. Ya, ini akikoh. Nah, yang saya keluarkan itu. Kamu pelajari, nanti ada kisi-kisinya. Ya, semoga nanti kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Jadi saya cukupkan sekian dulu ini. Nanti kalau banyak-banyak ya banyak dosa. Kalau ada kesalahan saya, mohon maaf. Dan saya harap nanti kalian mengerjakan dengan baik. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik. Dan pada akhirnya jadi anak yang baik, sukses dunia akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.